Kita mulai aja Pak ya. Iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini ya. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Zoom meeting ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih muamalah kita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang doman atau jaminan pada harta yang terkena aktivitas gosap ya. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita banyak bersalawat dan juga tentu saja terus menerus meningkatkan kapasitas diri kita, berupaya untuk memahami sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan memahami sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga nanti keselamatan di akhirat kelak. Pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tentang bagaimana doman pada harta gosip ya. Pada harta yang diambil secara paksa. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, sebentar ya layarnya nih. Ada Pak Ustadz di sini, ada bacaan kok. Ada ya, ada ya. Daman jaminan ada kok. Oh gitu, bentar. Ada Pak Ustadz, ada. Oke. Nah, kita akan membahas tentang doman pada harta gosip. Sebentar, kok tidak bergerak di layarnya. Select. Sebentar saya share ulang dulu ya. Bentar Bapak ya, ada dua layar nih terbuka. Ya, tutup dulu satu. Oke, udah jalan. Oke, baik. Pertama kita bahas dulu pendahuluan ya. Jadi pembahasan mengenai doman. Doman itu artinya jaminan. Itu merupakan inti dari seluruh pembahasan tentang fikih gosip ya. Bahkan apabila kita telah fikih-fikih klasik, sebagian besar pembahasan dalam kitab Al-Gosip itu diarahkan untuk menjelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab atau doman yang lahir akibat dari penguasaan harta orang lain tanpa hak ya.
Jadi ini menunjukkan bahwa tujuan daripada syariat dalam masalah ghasab bukan hanya menyatakan keharaman perbuatan, tetapi juga memulihkan hak pemilik dan menghilangkan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ya. Nah, oleh karena itulah para fuqaha memberikan perhatian sangat besar terhadap pembahasan mengenai, ya, jadi kita akan bahas tentang kapankah kewajiban doman mulai berlaku, ya, kewajiban untuk menjamin harta yang digosap itu mulai berlaku. Kemudian pertanyaannya, apa saja yang wajib diganti ketika terjadi gosop? Kemudian kapan pelaku dibebaskan dari tanggung jawab? Lalu kemudian bagaimana cara menentukan nilai daripada ganti ruginya, serta bagaimana hukum apabila barang mengalami perubahan, kerusakan, kehilangan, atau menghasilkan manfaat selama berada di tangan pelaku gosok. Nah, ini coba kita akan bahas pada pagi hari ini, ya Bapak Ibu. Yang pertama mungkin kita pahami dulu tentang apa yang dimaksud dengan doman, ya, atau jaminan. Jadi kata doman itu berasal dari kata domina yatmanu domanon. Ya. Jadi Ibnu Mansur di dalam kitab Lisanul Arab menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ad-domanu itu adalah al-kafalatu wa iltizamu bisyai. Ya, jadi kafalah itu artinya jaminan, kemudian iltizam itu adalah komitmen bisyai, ya, untuk memikul sesuatu. Nah, jadi makna asal dari kata domina itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam tanggungan seseorang, ya, sehingga ia menjadi pihak yang bertanggung jawab kepadanya, ya, atau ke atasnya. Jadi para fuqaha atau ahli fikih mendefinisikan doman itu dengan redaksi yang berbeda-beda, ya, tetapi intinya substansinya itu sama. Misalnya definisi yang dipakai oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, ya. Jadi ad-domanu huwa syaglu zimmah bihakin, ya, yajibul wafa'u bihi. Jadi doman itu adalah terbebaninya tanggung jawab seseorang dengan sesuatu hak yang wajib dipenuhi. Nah, sehingga definisi ini menunjukkan bahwa ketika terjadi ghasab, ketika terjadi seseorang mengambil harta orang lain secara paksa, maka timbul beban hukum, yaitu zimmah atau jaminan pada pelaku untuk mengembalikan atau mengganti hak miliknya. Nah, ya, seperti itu. Nah, apa dasar yang menjadi hukum adanya doman? Kewajiban untuk menjamin barang yang digosok, ya, terhadap pelaku, untuk kemudian dia wajib menjamin mengembalikan daripada barang yang digosok. Yang pertama tentu saja dalil dari Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma'tada 'alaikum." Barang siapa yang menyerang kalian, maka balaslah seimbang dengan serangannya terhadap kalian, ya. Jadi para fuqaha menjadikan ayat ini sebagai dalil umum bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang harus dipulihkan secara sepadan. Nah, kemudian ada hadis Nabi, alal yadi ma akhazat hatta tuaddiyahu. Jadi alal yadi, terhadap seseorang atau terhadap tangan seseorang, ma akhazat, dari apa yang dia ambil, hatta tuaddiyahu, sampai kemudian dia mengembalikannya. Jadi kalau diartikan secara supaya bahasanya enak, tangan yang bertanggung jawab atas apa yang diambilnya hingga dia mengembalikannya. Jadi hadis ini itu merupakan dasar utama pembahasan tentang doman atau jaminan dalam ghasab, ya. Jadi selama barang berada dalam penguasaan yang tidak sah, maka pelaku memikul tanggung jawab atas barang tersebut. Nah, itu tentang definisi doman. Oke, sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi dibahas di depan tentang apa yang akan kita bahas dalam kajian pagi hari ini, ya. Yang pertama, kapankah doman itu mulai berlaku?
Jadi para ulama sepakat bahwa kewajiban doman menjamin barang yang digosok itu mulai berlaku sejak sempurnanya gosok. Yaitu ketika pelaku telah menguasai barang tanpa hak. Dengan demikian tidak disyaratkan adanya kerusakan terlebih dahulu. Ya, jadi ketika seseorang itu mengambil barang orang secara paksa, maka pada saat itulah dia berkewajiban untuk menanggung barang tersebut supaya bisa dikembalikan. Ya, termasuk ketika manfaatnya itu hilang selama masa dia menguasainya. Ya, jadi sejak dia menguasai barang tersebut, sejak penguasaan yang melawan hukum terjadi, maka status tangan pelaku menjadi yadud doman. Ya, jadi tangan yang wajib memberikan jaminan. Yadud doman ini artinya tangan, artinya orang yang wajib memberikan jaminan. Ini sebelum saya terjemahkan di situ ya. Nah, pertanyaannya, sebenarnya kapankah timbul yang namanya doman itu, kewajiban harus mengganti atau menjamin barang yang dipakai atau dikuasai ya. Nah, jadi dalam fikih ada beberapa sebab sehingga wajib menjamin barang yang dipakai, diambil atau digunakan ya. Yang pertama kalau terjadi gosap. Nah, gosap itu apa? Gosap itu menguasai atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Contohnya mengambil mobil orang tanpa izin ya. Maka wajib ada doman di situ. Wajib ada jaminan bagi orang yang menguasai tersebut untuk kemudian dikembalikan kepada si pemilik mobilnya. Yang kedua, sebab timbulnya doman, wajibnya menjamin itu kalau terjadi yang namanya itlaf. Ya. Jadi itlaf itu artinya merusak barang ya, atau memusnahkan harta milik orang lain. Contohnya memecahkan kaca rumah ya, atau membakar kendaraan atau hal-hal lain yang bisa merusak harta orang lain, menabrak mobil orang gitu ya. Maka itu termasuk itlaf ya. Maka dia wajib ada doman. Itu ya. Kita sudah bahas sebelumnya tentang kenapa timbul yang namanya hutang ya kan, yang disebut dengan dain. Jadi hutang itu salah satunya timbul karena adanya itlaf. Karena merusak barang orang lain. Kemudian berikutnya, kenapa timbul doman itu adalah kalau terjadi yang namanya at-ta'addi ya, atau melampaui batas yang dibenarkan oleh syariat. Jadi melampaui batas dari yang dibenarkan oleh syariat ya. Jadi at-ta'addi itu terjadi ketika seseorang pada asalnya memiliki hak atas sesuatu barang atau tindakan. Ya, tetapi ia melampaui batas hak tersebut sehingga menimbulkan kerugian. Apa contohnya? Misalnya seseorang itu menyewa atau merental mobil ya. Lalu kemudian dia menggunakannya di luar perjanjian. Misalnya A ya, menyewa mobil hanya untuk penggunaan di dalam kota atau untuk keperluan mengangkut penumpang berupa manusia. Namun ternyata mobil tersebut dia bawa ke gunung yang ekstrim sehingga kemudian mesinnya rusak. Atau dia pakai mengangkut barang-barang yang bukan manusia ya. Misalnya ada mesin-mesin yang berat gitu ya. Padahal mobil itu kan harusnya untuk manusia. Gitu ya. Nah, kalau kemudian terjadi kerusakan, maka itu terjadi karena A telah melampaui batas dari penggunaan yang disepakati. Nah, ini ada istilah fikihnya khusus yang disebut dengan at-ta'addi. Ya, jadi pada dasarnya dia punya hak untuk menggunakan barang itu karena dia sudah rental misalnya. Tapi dia melampaui batas haknya ya, melampaui batas haknya. Misalnya penggunaannya hanya boleh untuk yang disepakati, misalnya di dalam kota saja, atau misalnya hanya dipakai untuk mengangkut manusia ya. Tapi dia pakai untuk mengangkut misalnya barang-barang yang berat, sehingga kemudian akhirnya mobil yang dirental itu jadi rusak. Nah, kalau itu terjadi maka maka kemudian timbul yang namanya doman ya. Wajib bagi si orang yang melakukan itu wajib mengganti ya, wajib mengganti kerusakan yang timbul.
Nah, tidak boleh juga dia berkilah ya, bahwa ini kan sudah saya rental ya. Kalau ada kerusakan ya namanya risiko, ya tidak bisa. Kenapa? Karena dia sudah melampaui batas haknya. Yaitu dengan penggunaan yang disepakati. Makanya kan biasanya itu ada perjanjian term and condition ya, syarat dan ketentuan ya. Semakin rinci syarat dan ketentuannya semakin bagus, karena itu menjadi batasan-batasan penggunaan ya. Termasuk nanti untuk menyelesaikan kalau terjadi perselisihan. Nah, jadi term and condition-nya itu yang kemudian jadi standarnya. Kemudian berikutnya, kenapa timbul doman? Itu kalau terjadi namanya tafrid. Ya, tafrid itu kelalaian dalam menjaga harta yang berada dalam tanggungannya. Jadi tafrid itu adalah tidak melakukan tindakan yang semestinya dilakukan untuk menjaga harta. Nah, jadi tafrid itu bukan karena sengaja merusak, tidak. Tetapi karena ia lalai sehingga barang itu jadi rusak atau hilang. Contohnya penitip barang ya. Jadi seseorang menerima titipan emas ya misalnya, lalu ia meninggalkan emas tersebut di teras rumahnya tanpa ada pengamanan, sehingga akhirnya kemudian dicuri. Maka ia wajib mengganti karena lalai. Nah, ini nanti berlaku juga kalau misalnya ada tempat-tempat penitipan sepeda motor gitu ya. Kalau saya tidak salah, Mahkamah Konstitusi kemarin memutuskan kalau ada jasa penitipan kendaraan, lalu kemudian kita ada akad membayar di situ, maka kalau hilang itu wajib diganti. Itu kalau nggak salah kemarin ada keputusannya Mahkamah Konstitusi gitu ya. Nah, yang seperti ini termasuk namanya tafrid ya. Jadi dia sudah menerima amanah untuk menjaga sesuatu, lalu kemudian amanah itu rusak ataupun hilang. Nah, jadi dia wajib menggantinya. Jadi itu terjadi karena kelalaian ya. Tapi kalau namanya force majeure, bencana alam misalnya kan, maka itu tidak ya, karena itu di luar tanggung jawab dia ya. Tanggung jawab dia kan hanya menyangkut hal-hal yang bisa dia kuasai. Nah, atau misalnya tiba-tiba terjadi banjir besar ya, sehingga mobil yang ada di parkiran itu tenggelam semua. Nah, itu tidak wajib mengganti, karena itu termasuk force majeure ya, sesuatu yang di luar kemampuan dia. Atau misalnya tiba-tiba terjadi demonstrasi besar-besaran ya, lalu kemudian masyarakatnya itu biasanya kan kalau demo itu ada aja yang kemudian memanfaatkan ya kan, dia pakai menjarah dan lain sebagainya. Maka kalaupun terjadi kerusakan di situ pada harta-harta yang dititipkan ya tidak menjadi tanggungan daripada yang menjaganya ya. Karena itu bukan karena kelalaiannya. Nah, tetapi di pembahasan ini kita fokus pada gosop ya, yang pertama. Nah, yang tadi itu sekedar wawasan saja ya, wawasan saja bahwa doman itu bukan saja timbul pada harta gosop, tetapi juga pada yang lain-lain yang dijelaskan tadi ya, baik itu tafrid ataupun pada itlaf dan seterusnya. Nah, kaidah umum dalam doman pada harta gosop, yang pertama al-ghosibu dominun ya. Jadi yang pertama kaidahnya bahwa al-ghosib, yaitu pelaku gosip, wajib menanggung kerugian. Ya, jadi bukan cuma hartanya, tetapi apa yang kemudian timbul daripada kehilangan atau kerusakan barang tersebut selama dia menguasainya. Itu ya. Kemudian kaidah yang kedua, kullu ma talifu fi yadil ghasibi fahuwa dhaminun lahu. Jadi segala sesuatu yang rusak ketika berada di tangan pelaku gosip menjadi tanggung jawabnya. Namun nanti rincian penerapannya berbeda dalam beberapa keadaan menurut mazhab ya. Nanti ada beberapa perbedaan pendapat para imam menyangkut nanti hukum turunannya ya, hukum rinciannya. Tetapi kaidah umumnya seperti itu ya. Jadi segala sesuatu yang rusak ketika berada di tangan pelaku gosip maka menjadi tanggung jawabnya. Kemudian kaidah yang ketiga, al-gunmu bil gurmi ya. Jadi keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab. Jadi pelaku tidak boleh menikmati barang tanpa memikul resiko atasnya ya. Nah, seperti apa bentuk doman, tanggung jawab daripada orang yang melakukan gosip? Apa aja bentuk tanggung jawabnya? Nah,
Jadi dalam fikih tanggung jawab pelaku ghasab dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama domanul ain, ya, domanul ain, yaitu tanggung jawab terhadap benda itu sendiri. Contohnya gimana? Misalnya dia wajib mengembalikan mobil kalau dia ghasab. Kalau misalnya rumah, dia paksa orang keluar dari penghuninya, lalu kemudian dia tempati tanpa hak, maka wajib dikembalikan. Atau misalnya emas diambil milik orang, tetapi mengambilnya di tempat terbuka, ya, maka wajib dikembalikan. Jadi selama barang masih ada, maka inilah bentuk doman yang pertama kali harus dituntut. Nah, jadi ini bentuk pertama. Jadi domanul ain. Ya, jadi bertanggung jawab untuk mengembalikan benda itu sendiri. Kemudian yang kedua ada namanya domanul qimah, menjamin terhadap nilainya. Jadi apabila barang tidak mungkin untuk dikembalikan karena musnah atau tidak lagi dapat ditemukan, maka wajib mengganti nilainya. Nilai itu dalam bahasa Arab namanya qimah. Maka disebut domanul qimah. Dia wajib menjamin mengembalikan nilainya. Contohnya misalnya ada lukisan unik yang terbakar, barang antik yang hilang, atau hewan tertentu yang mati dan tidak memiliki padanan yang identik. Nah, kemudian nilai yang dijadikan dasar penilaian dan waktu penilaiannya menjadi pembahasan khusus dalam perbedaan mazhab. Kalau sudah rincian nanti beda-beda ini pendapat, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada istilah domanul misli. Ya. Jadi apabila barang termasuk barang misli, yaitu barang yang memiliki padanan yang sama di pasar, maka wajib mengganti barang yang sejenis. Ya. Jadi misalnya yang dia gosok itu barang-barang yang ada serupanya di pasar. Misalnya pada umumnya ini barang konsumsi harian, ya. Misalnya ada beras, gandum, gula, semen, ya. Semen milik orang dia gosok, ya. Atau misalnya minyak goreng, ya. Apabila dia menggosok 100 kg beras, maka pada asalnya kewajiban adalah mengembalikan 100 kg dengan kualitas yang sepadan. Karena boleh jadi 100 kg beras yang dia gosok itu sudah habis dia makan, berarti itu sudah habis, ya. Tidak mungkin lagi dia kembalikan barangnya, karena itu juga sudah makan. Maka dia wajib mengganti barang yang serupa, yang sekualitas dengan itu. Makanya disebut dengan barangnya barang misli. Kalau semen, ya, semen itu mungkin sudah dia pakai untuk membangun dan lain sebagainya, maka dilihat aja mereknya merek apa, lalu kemudian dia mengganti dengan merek seperti itu sesuai dengan jumlah berapa sak. Nah, itu disebut dengan barang misli, ya, barang yang memiliki padanan atau keserupaan yang sama di pasaran. Ya tentu saja kurang lebih lah, ya, kurang lebihnya begitu. Nah, kemudian ada barang, lalu kemudian berikutnya ada namanya domanul manfaah, ya. Yaitu tanggung jawab atas manfaat yang hilang dari barang yang digosok. Nah, contoh rumah ditempati selama 6 bulan. Kemudian mobil dipakai untuk usaha. Alat berat digunakan tanpa izin, ya. Maka pada jenis ini terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan di antara mazhab, khususnya mengenai kewajiban membayar ujroh al-misli, yaitu nilai sewa yang wajar, ya. Jadi ketika misalnya ada mobil yang selama ini mobil itu oleh pemiliknya dipakai untuk usaha, ya, untuk cari uang, ya, lalu digosok orang. Ketika digosok oleh orang, maka tentu saja yang hilang bukan cuma mobilnya, tetapi sumber cuannya, kan, sumber pendapatannya. Maka dia juga wajib membayar ujroh al-misli, ya, nilai sewa yang wajar. Bagaimana cara memahaminya? Maka di dalam fikih itu barang ada yang sifatnya misli dan ada barang yang sifatnya kimi, ya. Jadi pembagian ini penting karena untuk menentukan cara penggantian, ya. Jadi kalau barang misli itu atau barang yang memiliki padanan yang sama di pasaran sehingga dapat diganti dengan barang sejenis tanpa menimbulkan perbedaan yang berarti. Jadi barang yang disebut misli itu barang yang secara umum bisa kita dapati keserupaannya, ya. Kalau misalnya gandum, beras, gula,
besi, ya, minyak, semen, ya, yang intinya di pasaran itu ada kesamaannya. Nah, kalau barang-barang seperti ini itu rusak atau musnah, maka pelaku mengganti dengan barang yang sama jenisnya, sama ukurannya, dan juga sama kualitasnya. Nah, kalau barangnya adalah barang misli. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan barang kimi. Kimi itu kimah artinya nilai, ya. Yaitu barang yang tidak memiliki padanan yang benar-benar sama. Contohnya rumah, ya, rumah tidak ada yang sama, ya kan. Kalaupun komplek ya mungkin apa ya. Lalu kemudian tanah, ya kan. Atau misalnya barang antik, barang karya seni, atau hewan tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Nah, apabila barang-barang seperti ini ya rusak atau musnah, maka pelaku mengganti dengan nilai atau kimah. Bukan dengan barang yang dianggap serupa. Berarti berapa nilainya, harga pasarnya kira-kira, ya. Nah, maka kalau di dalam Islam itu harga pasar itu ditentukan oleh ahli. Nah, jadi kita sudah pernah belajar tentang zakat buah-buahan, kan? Ya, jadi zakat buah-buahan. Jadi ketika akan membayarkan zakat, maka ada namanya penaksir, ya. Penaksir yang kemudian dia akan menentukan, dan penaksir itu adalah seorang ahli yang kemudian bisa menaksir hasil dari sebuah produk atau hasil dari sebuah kebun. Nah, karena keahliannya gitu, ya. Dan itu biasanya di profesi inspeksi ini ada ilmunya memang, ya. Misalnya orang mau melihat sebuah tangki, dia bisa menaksir berapa volumenya atau berapa beratnya. Nah, itu dilakukan oleh ahli gitu, ya. Nah, sehingga kalau untuk yang seperti ini nanti akan ada ahli yang independen yang kemudian dipakai jasanya untuk menilai seperti itu. Nah, kalau kemudian barang yang dia rusak itu barang-barang yang sifatnya kimi. Kimi itu barang yang tidak dijumpai bentuk yang serupa di pasaran, ya. Kecuali kalau barang yang sebelumnya yang sifatnya misli, maka cukup dicari barang yang serupanya. Tetapi kalau yang ini, yang kimi, maka nilainya. Karena kalau mau dicari serupanya udah nggak ketemu lagi. Orang dia sudah yang menggosoknya itu sudah merusak atau memusnahkan, ya. Nah, kalau misalnya tidak rusak atau musnah secara keseluruhan, maka mungkin dari sisi perbaikannya, ya, seperti itu. Kalau rumah dia gosok, tetapi kemudian selama dia gosok ada bagian yang hancur, ya, maka itu menjadi tanggung jawab dia juga untuk kemudian memperbaiki. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk diganti dengan rumah yang serupa, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka tingkatan tanggung jawab pelaku gosok secara umum tanggung jawabnya dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, ya. Yang pertama, tingkatan pertama tentu saja mengembalikan barang apabila masih ada. Nah, itu tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua, mengganti barang sejenis apabila barang misli itu sudah musnah, ya. Kemudian tingkatan yang ketiga, mengganti nilai apabila barang kimi tidak dapat dikembalikan. Seperti, ya. Jadi urutan ini menunjukkan bahwa syariat selalu mendahulukan pemulihan hak dulu atas pemilik barang yang sebenarnya sebelum beralih kepada penggantian, ya. Seperti itu. Jadi tingkatan pertama yang didahulukan, kalau tidak bisa pertama, kedua, baru kemudian yang ketiga. Oke, ya. Nah, itu sebagai pendahuluan, ya. Oke, baik, Bapak-bapak, kita boleh diskusi, ya. Silakan melalui Pak Pakar, ya. Ya, baik, Pak Kalau Ustaz. untuk hukumannya nanti, ya, kita bahas tersendiri aja, Baik, menyangkut Pak Ustaz. tentang seperti apa hukum tersendiri. Baik, ya Bapak, langsung aja menjawab Assalamualaikum, waktu kita. Ustaz. Silakan Pak Ya, Rinaldi. silakan Pak Renali. Ustaz, kalau untuk gosok barang tak berwujud, misalnya hak cipta dan hak intelektual, ada nggak, Ustaz? Kayak lagu, Pak Ustaz, lagu. Kayak lagu misalnya kan ada hak cipta.
Iya. Ketika seorang ulama itu punya karya, misalnya Imam Ghazali ya, Imam Ghazali itu menulis kitab yang tebal ya di zaman dahulu, di zaman Abbasiyah ya. Jadi para ulama penulis kitab itu nanti kalau ketika kitabnya sudah selesai, lalu kemudian kitabnya itu ditimbang, Iya. ya ditimbang, lalu kemudian diganti dengan emas. Nah, jadi setelah diganti emas oleh negara, ya oleh negara yang menggantinya, kemudian setelah itu kitabnya dicetak bebas. Lalu masyarakat boleh menduplikasi dan mengambil ilmu dari situ, ya, oleh masyarakat. Nah, tapi tentu saja tujuannya tujuan ilmu ya, karena nanti manfaatnya disebarkan ke masyarakat. Nah, begitu zaman dahulu ya, kalau kita baca di buku-buku sejarah ya, tarikh, bahwa dahulu ilmuwan itu ketika mereka menemukan sesuatu, maka apa yang menjadi penemuannya itu dinilai oleh negara, lalu kemudian disebarkan. Jadi negara yang istilahnya membeli hak ciptanya, dia diganti dengan penghargaan yang sangat besar tentunya ya. Jadi kalau buku itu ditimbang, diganti dengan emas itunya ya, timbangannya. Begitu zaman dahulu. Nah, tapi kalau sekarang ada istilah hak kekayaan intelektual ya, hak atas kekayaan intelektual. Nah, ketika ada seseorang yang memiliki hak atas kekayaan intelektual, kemudian diklaim oleh orang lain, maka pertama tentu saja pembuktian dulu ya, pembuktian dulu siapa yang memiliki hak tersebut. Jadi ketika misalnya terbukti dia melakukan penipuan ya, jadi sebenarnya ada orang lain yang lebih dahulu, nah itu pasti akan mendapatkan hukuman. Cuma saya terus terang belum ini mengkaji yang seperti ini Pak, ini hal baru ya, seperti saya belum memahami kaidah fikihnya bagaimana. Yang jelas itu melakukan pelanggaran hak terhadap orang lain, itu yang pasti begitu ya kan. Nah, cuma bentuk hukumannya saya masih tawakuf dulu ya, menahan dulu untuk kemudian menjawab. Nah gitu Pak Rinaldi ya. Yang jelas dia pasti melanggar hak orang. Nah, intinya begitu. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Mungkin Gimana Pak Rinaldi? depan Pak Cukup Ustaz ya. Kami depan bisa dijawab Pak Ustaz ya. Kami depan. Siapa Pak Lisbandi ya? Silakan Pak Lisbandi. Iya. Iya Ustaz. Cara pengangkut termasuk ke penggunaan selama kebermanfaatan selama hilang gitu Ustaz. Iya betul. Nah, jadi kalau contoh ini mencuri ayam gitu Ustaz. Ayam itu digosok. Jadi kalau ayam itu hilang udah sekian lama, nanti penggantiannya dia kalau seandainya bertelur berapa, begitu Ustaz. Nanti punya anak berapa, nanti dia kawin lagi berapa atau gimana Ustaz? Iya. Jadi dilihat dari sisi faktanya Pak ya. Jadi fakta barang itu terhadap pemiliknya ya. Jadi tadi sudah dibahas ketika mobil itu memang mobil yang dipakai untuk usaha ya gitu ya. Untuk usaha oleh pemilik ya. Jadi nanti ini kembali kepada ahli yang akan menghitungnya ya. Jadi ahli yang akan memutuskan. Kalau dalam Islam itu qadhi ya, hakim yang kemudian tentu dia dibekali dengan kemampuan itu, atau kalau tidak dia menggunakan jasa ahli ya, yang kemudian menilai berapa kemudian kerugian yang hilang selama gosok tersebut. Jadi selain dia wajib mengembalikan mobil tersebut, misalnya mobil lah Pak ya, mobil yang dia gosok, nah ternyata mobil itu dia pakai nge-grab misalnya gitu ya, nge-grab ya, selama ini, maka berapa penghasilan dia selama ini hilang, maka itu wajib diganti oleh yang menggosoknya. Tapi kalau misalnya mobil itu hanyalah mobil yang istilahnya atau misalnya dia pakainya itu untuk ke kantor ya, sehingga dia akhirnya mobilnya digosok, dia harus sewa
naik angkot kah atau harus pakai Grab kah ke kantor, berarti dia harus mengeluarkan biaya tambahan gitu ya. Maka yang menggosok ini juga harus mengganti itu secara fikih. Ya Ustaz, gitu itu kan objek yang tetap Ustaz. Kalau ini Ya. objek yang berkembang biak itu Ustaz. Ya contoh kayak ayam, sapi. Ya, jadi bukan sesuatu yang dikarang-karang juga gitu kan. Jadi bukan istilahnya pemilik barang lalu kemudian dia mengintimidasi juga lalu kemudian ingin mendapatkan penggantian berlebih, memanfaatkan situasi itu. Ya tidak juga kan. Jadi kan kalau dalam hukum Islam itu dia seimbang ya. Jadi diganti sesuai dengan haknya saja, tidak melebihi apa yang bukan haknya. Jadi kalau misalnya seperti tadi ayam yang kemudian bertelur dan lain sebagainya, kalau memang ayamnya adalah ayam petelur, ya kan, yang dia bertelur setiap hari, maka memang ada yang keluar dari situ kan, seperti itu. Tetapi kalau misalnya ayamnya itu ayam yang biasa, yang bukan ayam petelur, hanya ayam piaraan, ya mungkin ya nanti kalau datang Lebaran baru dipotong gitu ya. Ya sesuatu yang saya diganti ayamnya saja gitu ya. Tapi kalau itu tadi Pak ya, jadi nanti tetap prinsipnya tadi itu kan bahwa ada al-gurmu bil gurmu. Jadi apa yang kemudian hilang selama gosok tersebut, maka dia wajib menggantinya. Nah gitu ya. Jadi apa yang hilang selama gosok tersebut bukan cuma barangnya, tetapi juga manfaat yang muncul yang memang selama ini dinikmati oleh pemilik barang. Nah gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang kemudian dikarang oleh pemilik. Oh kalau saya dapat barang itu saya harusnya dapat ini. Bukan seharusnya. Tapi sesuai kenyataannya ya. Jadi kalau misalnya dia punya mobil, selama ini mobil itu tidak dia rentalkan. Selama ini mobil itu dia tidak pakai nge-grab misalnya kan. Nah, maka ketika digosok, lalu kemudian dia tidak boleh ngarang. Seandainya mobil itu saya grabkan, ya kan, maka saya dapat penghasilan sekian. Maka tidak boleh begitu kalau secara fakta memang tidak ya. Nah, tapi kalau memang selama ini dia pakai untuk nyari duit mobil tersebut, nah barulah kemudian manfaatnya itu yang diganti. Nah itu Pak Deswandi ya. Ya Ustaz ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, nanya satu lagi Ustaz. Yang Ada lain ya. ini Pak Safan, Pak Renaldi ya. Pak Renaldi, ayam yang dicuri hukumnya beda dengan gosok ya. Sudah kita bahas ya. Jadi kalau kalau barang itu dicuri di suatu tempat yang yang aman, lalu kemudian dia itu tersembunyi, maka itu masuk ke dalam hukum sarikoh, pencurian. Tapi kalau misalnya dia di tempat terbuka, ya, lalu kemudian diambil, itu masuk ke dalam gosok. Nah gitu ya. Nah makanya nanti ayamnya kita lihat ya kan. Kalau ayamnya itu istilahnya berkeliaran lah ya kan, berkeliaran, lalu dia ambil, itu masuk ke dalam gosok. Tapi kalau kemudian dia simpan di dalam kandang dan tersembunyi, maksudnya itu jadi pengaman buat dia kan, buat jadi pengaman bagi dia, maka itu masuk ke dalam hukum sarikoh. Nah, itu nanti pembedaannya akan berimplikasi terhadap hukumnya. Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, karena mencuri, misalnya kita mencuri sepeda motor ya Pak, mencuri sepeda motor, antara kita curi sepeda motor itu disimpan orang di dalam rumah dengan dia simpan di teras, itu beda hukumnya nanti ya. Atau kita curi emas orang ya, emas orang, ada seseorang masuk ke dalam rumah orang, lalu kemudian dia buka pintu kamarnya, dia buka pintu lemarinya, diambil emas di situ. Nah itu masuk ke dalam namanya sarikoh. Itulah yang kemudian terkena di dalam ayat as-sariku was-sarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka dipotong tangannya. Nah tapi kalau sampai nisabnya ya. Nah, cuman kalau emas itu misalnya ada seorang perempuan ya atau laki-laki lah ya, ada emasnya dia simpan
di atas meja. Nah, meja ruang tamu. Nah, kemudian ada tamu yang kemudian datang ke situ. Dia lihat ada emas itu diambil. Nah, itu gosop namanya kan, diambil. Karena tidak disimpan di tempat yang aman. Nah, nanti hukumannya beda ya. Nanti kita akan bahas sendiri gimana rincian hukum untuk orang yang melakukan gosop. Jadi itu Pak ya, ayam yang dicuri itu nanti tergantung dia simpannya di mana. Nah, untuk menyimpulkan apakah itu gosop atau sarikoh atau pencurian. Sama-sama diambil sih memang ya. Tetapi nanti yang membedakannya itu adalah di mana dia mengambil barang tersebut. Nah gitu Pak ya. Ya silakan Bapak Ibu, ada lagi yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Junedi. Ya. Gosok terhadap terhadap barang ataupun barang-barang yang barang-barang yang haram Ustaz. Barang-barang yang haram itu berlaku juga gosok itu Ustaz. Contohnya gimana Pak? Ya misalnya di kita untuk barang-barang haram misalnya kita di jalan misalnya, yang tadi ini hubungan dengan Pak, di jalan tahu-tahu kita melindas anjing gitu Ustaz. Terus melindas atau barang-barang binatang-binatang yang haram. Iya. Nah, ini terkait. Nah, itu tuh. Iya. Nah, walaupun tadi terkait juga dengan ini, dengan Pak Yeswandi itu, dia minta ganti itu ya sampai nanti ini kan binatang ini akan beranak pinak. Ada suatu daerah ada orang-orang. Iya. Kemarin itu terjadi di daerah. Misalnya hewan kita tabrak lalu kemudian mati gitu ya, maka nilai dari hewan itu ya diganti, karena kan hewan itu tidak termasuk barang misli ya. Nah, tidak termasuk barang misli, hewan itu tidak termasuk barang misli, karena mau kita cari padanannya anjing serupa misalnya ya nggak ketemu gitu, maka berapa nilainya? Nilainya itu tadi Pak, sekali lagi bahwa untuk nilai ini memang ada orang yang independen ya, orang independen yang memiliki keahlian untuk menakar nilai ya, penaksir nilai gitu Pak. Nah kalau misalnya sedang hamil, maka itu nanti akan dihitung ya berapa yang ada di dalam perutnya gitu. Nah tetapi tentu saja tidak dihitung sampai kalau berkembang gimana jadi tetap tidak dilebih-lebihkan. Dan ini ada ilmunya tersendiri tuh untuk penaksir Pak ya, ada ilmunya tersendiri berapa menentukan nilai-nilainya masing-masing. Nah gitu Pak Junedi, intinya ketika hewannya ditabrak maka itu ya diganti kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya menuntut ya, kalau pemiliknya mengikhlaskan ya udah nggak apa-apa lah ya, berarti tidak. Tapi itu kalau diganti, dia menuntut, bisa dengan uang kita ganti Ustaz ya. Ya memang harus dengan uang Pak. Kalau walaupun itu kita, misalnya anjing itu kan kita nggak boleh jual beli anjing gitu. Iya. Kita misalnya tabrak atau kita memusnahkannya, maka wajib diganti sesuai dengan nilai. Nah, karena anjing itu adalah barang
kimi, bukan barang yang misli yang tidak ada serupanya, maka diganti adalah nilainya. Tadi kita bahas ini kan, bahwa barang itu ada yang sifatnya barang misli dan ada sifatnya kimi, yang tidak ada serupanya. Kecuali kalau yang ada serupanya yang seperti ini, maka ya tinggal diganti keserupannya saja. Misalnya dia gosok semen, ya kan, tinggal dilihat aja semen merek apa yang dia gosok, ya kan, semen Padang kah atau merek apa. Nah, tinggal diganti aja berapa sak gitu ya, jenisnya, jenis semen apa gitu. Nah, itu karena barangnya misli kan, ada serupanya. Tapi kalau yang Pak Juni ditanyakan tadi, hewan, itu termasuk yang ini nih, barang kimi. Maka yang harus diganti nilainya. Hewan tertentu dengan karakteristik khusus ini. Ya gitu. Oke, Pak. 6.30 Pak ya, ini agak lewat dikit ya. Karena ada keperluan ya, harus ini yang di ini kan. Pukul 6:30. Oke Pak ya, mohon izin mungkin untuk pagi hari ini kita cukupkan dulu ya. Yes, Diskusi kita pada pagi hari ini. Nanti materinya saya kirimkan ke Pak Pakar ya, insya Allah setelah ini. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu kajian kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Pak Saya Ustaz. izin dulu ya Pak, Ya Pak Ustaz. semuanya. Ya Pak Ustaz, syukran Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu masih disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak ibu-ibu yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz, amin. Dan juga semoga bapak ibu yang hadir, kita sama-sama diberi kesehatan ya. Yang masih punya utang semoga mudah untuk melunasinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang punya usaha semoga usahanya lancar. Yang punya anak semoga anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurnya semuanya Bapak, Bang Surya, Ya, Pak Junaidi, Pak Matondang, Pak Asma, Pak Maroni, Pak Des, Bang Aan, Pak Baroroji, Pak Dedi, Pak Nur, Pak Oding, Bang Reja, Pak Jarod, Pak Sapri, Pak Jo, dan ya Ibu Zulharidah. Terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini banyak ya. Ada 19 orang. Termasuk Ustadz ya. Kalau kita 18 orang, alhamdulillah. Semoga kita istiqomah lah ya. Untuk mengaji kita istiqomah. Yalah, semoga kita bisa meluangkan waktu lah untuk selalu kita memperbaiki diri kita nih ya. Oke ya, besok masih mengaji kita sama siapa? Sama Ustadz Adi Jepri, insyaallah ya. Oke semuanya. Selamat beraktivitas, salam sukses, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Nanti saya kirim apa materinya ya, insya Allah ya. Sahabat TikTok, terima kasih ya sudah bergabung. Insya Allah kita sambung lagi nanti besok ya. Insya Allah. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Semoga kita semua selalu diberikan Allah perlindungan ya. Dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan segala rezekinya ya. Amin ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.